Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Saradendra Putri dengan nomor induk mahasiswa 240020082 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini kita perlu ketahui tentang perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam dunia perpustakaan. Melalui video ini, saya akan mengulas kembali materi tentang manajemen digitalisasi perpustakaan sebagai upaya bagaimana kita dapat memahami dan memperdalam perpustakaan tersebut terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Pada pertemuan pertama, kita membahas tentang konsep dasar perpustakaan itu sendiri. Perpustakaan sekolah merupakan pusat sumber belajar yang menyediakan berbagai informasi untuk mendukung proses pembelajaran. Sebagai lembaga yang melekat pada suatu pendidikan ataupun satuan pendidikan, perpustakaan berfungsi menyediakan bahan bacaan, memfasilitasi kegiatan belajar, serta menunjang pelaksanaan kurikulum. Fungsinya itu sendiri meliputi fungsi edukatif, yakni mendukung kegiatan belajar siswa, serta informatif, yakni menyimpan dan melaksanakan sumber informasi akurat dan mutakhir. Lalu yang selanjutnya adalah pelestarian, penyimpanan dan melestarikan koleksi beserta reaksi, yaitu adalah menyediakan bacaan hiburan serta penelitian, yaitu menyediakan referensi untuk tugas sekolah. Dan juga pengelolaan perpustakaan itu sendiri didasarkan pada aspek manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan, atau bisa kita jabarkan di POHC. Agar seluruh kegiatan berjalan lebih efektif, perpustakaan juga memiliki beberapa jenis-jenis, yaitu ada jenis perpustakaan yang dikelola meliputi bahan cetak seperti buku dan majalah, maupun yang non-cetak seperti CD dan DVD, serta bahan digital seperti PDF serta e-book. Nah, selanjutnya di pertemuan kedua, pada hal ini kita membahas tentang sejarah dan landasan hukum dari perpustakaan itu sendiri. Sejarah perpustakaan telah ada sejak peradaban kuno, misalnya perpustakaan di Mesopotamia yang terletak di Mesir dan juga perpustakaan Alexandria pada masa Yunani. Di Indonesia, perkembangan perpustakaan itu sendiri mengikuti masuknya pendidikan modern hingga era digital saat ini. Secara hukum, penyelenggaraan perpustakaan itu diatur oleh banyaknya regulasi penting seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan juga PP Nomor 24 Tahun 2004 dan juga Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 serta Standar Nasional Perpustakaan atau bisa disebut dengan SNP pada tahun 2007. Dengan intinya dari regulasi tersebut adalah bahwa proses perpustakaan tersebut wajib memenuhi standar minimal terkait koleksi, sarana dan prasarana, tenaga pengguna perpustakaan, serta layanan agar perpustakaan dapat memberikan dukungan optimal terhadap proses suatu pendidikan tersebut. Dan selanjutnya yang ketiga, kita masuk ke dalam perencanaan perpustakaan itu sendiri. Perencanaan perpustakaan adalah proses awal yang menentukan arah pengelolaan perpustakaan. Nah, dalam hal ini mencakup banyaknya tahapan meliputi dari penyusunan visi dan misi yang menggambarkan baiknya arah perkembangan jangka panjang perpustakaan itu sendiri dan juga kemudian menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis kebutuhan pengguna atau user needs analysis untuk mengetahui jenis koleksi serta layanan dan fasilitas yang diperlukan oleh baik siswa maupun guru tersebut.
Setelah itu, mari perpustakaan itu ataupun perpustakawan menyusun program kerja perpustakaan yang berisikan tentang kegiatan tahunan ataupun semesteran sehingga anggaran tersebut itu dibutuhkan dalam program perpustakaan itu lebih terlaksana, dan output dari seluruh proses ini adalah rencana pengembangan perpustakaan secara terstruktur dan realistis. Lalu pada pertemuan selanjutnya kita membahas tentang perorganisasian dan kepemimpinan. Pengorganisasian dalam perpustakaan mencakup penentuan struktur organisasi seperti pembagian tugas serta penyusunan SOP atau Standard Operating Procedure. Dalam hal ini, struktur dasar perpustakaan sekolah umumnya terdiri dari kepala perpustakaan, staf layanan, dan juga staf pengolahan. Kepemimpinan sangat penting untuk menggerakkan staf agar bisa bekerja lebih optimal. Dalam hal ini juga menciptakan suasana kerja yang kondusif serta memastikan visi dan misi dalam perpustakaan itu dapat diwujudkan semaksimalnya. Dan sumber daya manusia perpustakaan harus direkrut sesuai dengan kompetensi, kemudian diberikan pelatihan khusus dan penempatan yang tepat, serta evaluasi berkala untuk menjaga kualitas maupun layanan dari perpustakaan itu sendiri. Dan materi selanjutnya ada di koleksi, klasifikasi, dan katalogisasi. Koleksi perpustakaan harus dikembangkan sesuai kebutuhan kurikulum dan minat baca siswanya. Ini termasuk seperti buku teks, buku penunjang, fiksi, non-fiksi, dan juga koleksi digital. Untuk mempermudahkan pengaturan koleksi tersebut dapat diklasifikasikan melalui Dewey Decimal Classification atau DDC. Yang biasanya DDC ini membagi pengetahuan ke dalam 10 kelas utama, yaitu dengan susunan 000 hingga 900. Setelah diklasifikasikan, koleksi tersebut dikatalogisasikan dalam proses, yaitu yang pertama proses pencatatan identifikasi, baik dari judul, pengarang, subjek, nomor, ataupun nomor klasifikasinya, agar dapat ditemukan dengan mudah melalui OPAK atau katalog kartu. Sehingga katalogisasi ini berfungsi sebagai alat tamu yang kembali menjadi informasi bagi perpustaka. Selanjutnya, materi yang keenam adalah layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan sekolah itu sendiri mencakup berbagai banyak. Ada beberapa layanan utamanya seperti layanan sirkulasi yang meliputi seperti peminjaman, pengembalian, dan juga perpanjangan buku. Layanan selanjutnya adalah layanan referensi yang ini menyediakan sumber informasi seperti ensiklopedia, kamus, atlas, dan juga buku rujukan lainnya. Selanjutnya ada juga layanan literasi. Hal ini menyangkut sebagai informasi bagi yang dapat membantu siswa untuk memahami cara memilih ataupun juga cara mencari dan mengevaluasi informasi dengan benar. Perpustakaan juga melakukan berbagai macam bentuk promosi seperti mengadakan wajib baca, membuat pojok baca, pameran buku, dan integrasi perpustakaan dengan pembelajaran di kelas agar meningkatkan minat baca siswanya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi sarana dan peralatan. Perlu kita ketahui, perpustakaan itu tuh harus memiliki dan memerlukan sarana dasar yang mendukung laju jalannya perpustakaan tersebut. Mungkin sarananya bisa dilihat dari rak buku, meja, kursi, lemari, penyimpanan, dan juga area bacanya sendiri. Selain itu, perpustakaan yang modern menggunakan peralatan yang canggih seperti komputer, barcode scanner, printer, dan RFID untuk mempercepatnya layanan yang ada di perpustakaan. Tata ruang itu juga sangat penting dalam proses pengelolaan perpustakaan, karena dalam penataan ruangan yang
baik akan menciptakan pelayanan dan kenyamanan serta memudahkan untuk mencari akses koleksi dan juga membuat perpustakaan lebih menarik dipandang bagi siswa, guru ataupun pengunjung perpustakaan lainnya. Standar tata ruang perpustakaan itu dapat diatur dari pencahayaan, ventilasi, zonasi ruangan, dan juga kemudahan mobilitas perpustakaan seperti kayak penyusunan rak-rak bukunya agar bisa dicapai oleh pengunjung dan juga mungkin kursinya yang disesuaikan dengan kenyamanan pengunjungnya. Lalu selanjutnya ada perpustakaan digital atau e-library. Perpustakaan digital itu biasanya kita sebut adalah perpustakaan yang memanfaatkan teknologi, komputer, internet, dan juga software manajemen yang dapat membantu manajemen perpustakaan untuk menyediakan koleksi elektronik. Nah, koleksi digital itu bisa berupa PDF atau EPUB dan juga video pembelajaran ataupun bahan multimedia lainnya. Dan juga komponen dari e-library ini tuh juga meliputi seperti hardware yang adanya di dalam hardware itu sendiri, komputer, server, dan juga perangkat jaringan. Lalu ada software. Software ini adalah aplikasi perpustakaan digital. Nah, dalam perpustakaan digital atau e-library itu sendiri juga memuat jaringan internet serta repository digital sebagai tempat penyimpanan. Tujuan utama dari e-library itu sendiri adalah sebagai pemudahan akses ataupun memberikan akses informasi yang lebih cepat, mudah, dan dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Selanjutnya kita akan masuk ke materi Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. Nah, Gerakan Literasi Sekolah atau GLS ini merupakan program nasional untuk membangun budaya literasi di lingkungan sekolah. Kegiatan GLS ini biasanya mencakup 15 menit membaca sebelum belajar, menyediakan pojok bacaan, serta jurnal membaca siswa, dan kegiatan literasi yang terintegrasi dengan mata pelajaran. Nah, biasanya perpustakaan sekolah menjadi pusat pelaksanaan GLS atau Gerakan Literasi Sekolah dengan menyediakan bahan bacaan yang menarik serta relevan yang memberikan dampak kepada terlihat yang bisa mungkin kepada siswanya menjadi meningkatkan kemampuan literasi dasar, kemampuan memahami teks, serta kemampuan numerisasi siswanya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke materi tentang penjaminan mutu perpustakaan. Nah, penjaminan mutu perpustakaan itu sendiri dilakukan untuk memastikan bahwa layanan dan pengelolaan perpustakaan dapat memenuhi standar nasional. Hal ini meliputi standar layanan seperti sirkulasi, referensi, dan juga digital. Dan juga standar koleksi seperti jumlah, kualitas, dan juga variasi. Dan juga standar tenaga perpustakawan dari kompetensi dan kualifikasi. Nah, serta sarana dan prasarana. Hal ini, penjaminan mutu perpustakaan itu bisa dilaksanakan dengan evaluasi rutin yang dilakukan melalui monitoring, penilaian, dan audit mutu sehingga perpustakaan dapat terus berkembang. Pada akhirnya, penjaminan mutu perpustakaan berpengaruh langsung terhadap kualitas pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian, melalui ulasan ini kita dapat melihat bahwa manajemen digital di perpustakaan bukan sekedar memindahkan koleksi ke format digital ataupun hal lainnya, tetapi merupakan proses transformasi yang sangat besar yang menuntut perubahan pola pikir, strategi, dan juga manajemen. Digitalisasi memang membuka banyaknya peluang inovasi, namun juga menghadirkan tantangan yang signifikan melalui dari kesiapan sumber daya manusia, ketersediaannya infrastruktur, dan juga kualitas konten digitalnya hingga menjadikan kebijakan yang mendukung.
Pertanyaan kini, apakah perpustakaan kita benar-benar siap menghadapi tuntunan tersebut? Apakah strategi yang diterapkan selama ini sudah efektif dan mampu menjawab kebutuhan pengguna tanpa evaluasi berkelanjutan? Nah, digitalisasi hanya menjadi slogan tanpa makna. Karena itu, perlu terus mengkritisi dan juga mempertanyakan apakah pendekatan yang digunakan sudah tepat, apakah layanan digital sudah inklusif, dan apakah perpustakaan mampu bergerak seiring pesatnya perkembangan teknologi. Digitalisasi bukan proses instan. Ia merupakan perjalanan yang panjang yang membutuhkan perencanaan matang, komitmen manajemen, serta keberanian untuk beradaptasi. Tantangan-tantangan yang muncul seharusnya menjadikan pemicu bagi perpustakaan untuk semakin proaktif dan visioner, bukan juga terhambat oleh keterbatasan. Semoga hal ini dapat menjadikan bahan pemikiran kita bersama agar perpustakaan terus relevan, inovatif, dan mampu memberikan layanan terbaik di era digital. Dan terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian dan teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan dan belajar bersama terkait dengan manajemen digitalisasi perpustakaan. Saya harap kita dapat bisa memahami dan dapat menyimpulkan berapa pentingnya kita sebagai mahasiswa administrasi pendidikan untuk dapat mempelajari mata kuliah manajemen digitalisasi perpustakaan itu sendiri. Nah, akhir kata mungkin dapat saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.